saya pribadi amat sangat sulit pada akhirnya menangkap isi-isi pemikiran Gibran dan menyimpannya di kepala saya. Nah, pada titik ini saya tidak menganggap Gibran tampil sebagai orang yang luar biasa seperti yang saya ramalkan. Rumusan pemikiran-pemikiran Gibran penuh sesak dan beruntun, namun pada saat yang sama tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa yang tadi saya katakan mudah untuk dicerna oleh orang awam. Bahwa apa yang diperbincangkan ini bukan hanya isi kepala, tapi juga isi hati. Bukan hanya masalah hafalan, tapi juga masalah perasaan. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, debat kedua Pilpres 2024 untuk calon wakil presiden baru saja diselenggarakan oleh KPU di Jakarta Convention Center Jumat 22 Desember 2023 malam. Debat Cawapres ini sebelumnya disebut yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Banyak yang menanti bagaimana gagasan dari ketiga Cawapres dalam topik besar mengenai ekonomi. Dan Tribuners pasti punya penilaian tersendiri mengenai debat Cawapres kemarin, termasuk psikolog Bang Reza Indragiri Amril yang sehari jelang debat Cawapres meramal hal positif bagi Gibran yang menurutnya bakal jadi macan panggung. Lalu setelah menyaksikan debatnya, bagaimana tanggapan Bang Indragiri? Kita langsung saja berdiskusi dengan Bang Reza yang sudah bersama kita secara virtual. Halo Bang Reza, apa kabar? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bang Reza, sebelum nanya jauh nih, saya ingin tahu yang Sebelum lebih jauh, saya cari posisi yang pas dulu ya. Boleh, silakan Bang. Lanjut aja. Oke. Nah, sebelum nanya jauh nih, saya ingin tahu nih, yang Anda maksud dalam ramalan Anda nih Bang, sebelum debat Cawapres ini Gibran bakal jadi macan panggung. Maksudnya apa nih Bang? Ada beberapa pertanyaan sekaligus kritik tentang bagaimana Gibran ini dari satu sesi jumpa masyarakat ke sesi jumpa masyarakat berikutnya tampak sangat tidak meyakinkan. Pernah pleset lidah menyebut asam sulfat lah, 400 juta anak Indonesia lah. Yang menurut saya memang menjadi alasan bagi masyarakat untuk bertanya-tanya seberapa jauh orang ini sanggup untuk tampil dengan performa maksimal di ajang debat. Tetapi kalau kita ingat pada tahun 2020, kebetulan saya mengikuti juga dari layar kaca penampilan Gibran saat berkontestasi di ajang pemilihan wali kota Solo tahun 2020. Kalau kita saksikan penampilan Gibran pada saat itu, maka sesungguhnya kita bisa meramal ini orang pada dasarnya memiliki kecakapan berbicara yang lumayan. Artinya walaupun dia seorang pendatang baru di belantara politik, namun pada saat debat calon wali kota tahun 2020 itu dia cukup lihai, cukup artikulatif menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Karena itulah, menjelang diadakannya debat Cawapres, saya membangun ramalan serupa bahwa hitung-hitungan di atas kertas, orang ini potensial untuk menjadi macan kertas. Betapapun dia akan berhadapan dengan politisi veteran semisal Muhaimin Iskandar dan juga Mahfud MD. Ada 3 alasan yang menjadi latar mengapa saya meramal Gibran akan menjadi macan panggung pada saat itu. Pertama, kalau dibandingkan dengan Mahfud dan Muhaimin, Gibran ini yang justru pernah secara formal menekuni bidang ilmu yang mendekati topik perdebatan malam itu di debat Cawapres KPU. Gibran pernah belajar marketing. Jadi saya bayangkan di kepalanya sudah ada alur-alur berpikir ala ekonom dan sejenisnya. Yang kedua, Gibran ini kalau dibandingkan dengan Mahfud dan Muhaimin adalah sosok yang dalam usia yang sedemikian muda sudah bisa membangun imperium bisnis kelas mega raksasa. Memang patut dipertanyakan ya, apa ya rekam jejak dia sehingga sekian banyak investor mau menanam saham, menitipkan uang dalam jumlah fantastis kepada Gibran. Nah, itu silakanlah masyarakat berpolemik, bertukar pikiran tentang apa penyebab orang-orang mau kemudian menggelontorkan uang kepada anak ini
yang notabene kalaupun sebelumnya dia sudah pernah berbisnis, tapi bisnisnya belum spektakuler seperti yang katakanlah digembar-gemborkan gitu. Nah, terlepas dari itu, Gibran ini sekali lagi adalah anak muda yang punya catatan bisnis. Beberapa usaha bisnisnya pun easy come, easy go. Cepat mendatangkan investasi, cepat pula merugi. Sampai pula gulung tikar. Muncul lagi pertanyaan, ini apa ya penyebab anak muda ini sudah gulung tikar tetap saja mencoba menggurita di sektor bisnis. Nah, itu alasan kedua. Dia adalah seorang pebisnis. Sebutlah begitu ya. Dan yang alasan yang ketiga, di belakang Gibran ini ada dua sosok laki-laki superpower, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Dua sosok manusia superpower ini saya yakini akan memberikan atau membuka akses lapang-lapangnya kepada Gibran kepada sumber data. Sehingga dari tiga hal itu saya ramalkan nantinya ketika tampil di panggung debat Cawapres KPU, perspektif Gibran ini akan sangat-sangat data driven. Artinya sangat-sangat berbasis pada data. Karena dia sudah punya kecakapan untuk berpikir, dia sudah punya rekam jejak, dan juga punya akses luas terhadap data-data mutakhir. Itu alasannya. Kenapa saya membangun ramalan Gibran akan menjadi macan panggung pada debat Cawapres KPU. Oke, lalu bagaimana Bang setelah debat kemarin? Apakah ramalan Anda meleset? Begini, kalau mengacu pada ramalan saya tadi, memang sepertinya ramalan saya tepat. Tapi ada satu hal yang terlupakan oleh Gibran dan juga saya bayangkan terlupakan oleh tim sesnya. Bahwa ajang debat bukan semata-mata ajang demonstrasi hafalan. Ajang debat merupakan forum bagi seorang calon pemimpin untuk berkomunikasi dengan masyarakat dalam waktu yang relatif singkat dengan jumlah audiens yang amat sangat banyak dan sangat-sangat heterogen. Nah, di sini persoalannya. Di satu sisi saya menangkap betapa menggebu-gebunya Gibran untuk menyampaikan perspektif yang data-driven, seperti saya katakan tadi, tapi dia lupa untuk mengemas pemikirannya, mengemas perspektifnya, agar bisa dikunyah oleh sebanyak mungkin masyarakat awam. Pada titik itu, saya terus terang kecewa juga, karena sepertinya Gibran dan tim sesnya justru kurang cukup strategis menjadikan forum ini sebagai sekali lagi ajang komunikasi itu tadi. Bukan ajang untuk menceramahi, bukan ajang untuk komunikasi satu arah, tapi betul-betul seolah merasakan bagaimana audiens itu hadir, menyimak, menangkap, memahami, dan syukur-syukur menghayati apa yang dikatakan oleh Gibran. Ya, saya tidak akan mengatasnamakan orang banyak lah ya. Tapi paling tidak, saya pribadi amat sangat sulit pada akhirnya menangkap isi-isi pemikiran Gibran dan menyimpannya di kepala saya. Karena itulah, kalau hari ini saya ditanya nih, Gibran bicara apa saja malam itu, terus terang hampir semuanya tidak bisa saya ingat. Yang saya ingat cuma dua hal. Pertama, jumlah wisatawan yang datang ke Solo lebih banyak daripada datang ke Jogja. Dan yang kedua, Gibran menyampaikan programnya yaitu perbaikan atau pembenahan penataan terhadap kebun binatang di Solo. Dua itu saja yang saya ingat. Selebihnya saya tidak ingat betul-betul karena terlalu sulit untuk dicerna. Data driven memang bagus. Perspektif yang berbasis data memang bagus. Tetapi perspektif itu sekali lagi menurut saya harus dikemas sedemikian rupa, diracik dengan eloknya agar bisa dikemas oleh masyarakat banyak atau paling tidak oleh saya pribadi. Nah, pada titik ini saya tidak menganggap Gibran tampil sebagai orang yang luar biasa seperti yang saya ramalkan. Justru sebaliknya, sosok seperti Mahfud dan Muhaimin, walaupun kaliber politik mereka di atas Gibran, tetapi ternyata perkataan mereka lebih mudah untuk saya kunyah, lebih mudah untuk saya ingat. Nah, barangkali di sini nih, memang pada akhirnya jam terbang sebagai politisi menentukannya di situ. Bukan semata-mata pada perbendaharaan ilmu pengetahuan yang dia simpan di kepala,
tapi lebih bagaimana kepekaan seorang politisi, seorang calon pemimpin untuk membayangkan siapa sesungguhnya audiens yang akan menyimak perkataannya. Di situ barangkali pembedanya. Oke, dalam catatan Anda, Bang, Anda menyebut bahwa Anda menonton ulang debat Cawapres ini dengan mata tertutup. Tujuannya apa nih, Bang? Karena pada tayangan live, saya tergopoh-gopoh untuk mengikuti perspektif terutama dari Gibran, seperti saya katakan tadi. Bahkan sangat banyak hal yang luput dari ingatan saya. Maka saya mencoba menakar ulang, ini saya yang memang mungkin saya kecapean malam itu, atau karena suara dari televisi yang tidak begitu jelas kah? Karena di lingkungan saya juga sekitar berisik, atau apa ya penyebabnya? Sehingga saya sulit untuk menangkap perkataan Gibran. Lalu saya putar ulang tayangan lengkap debat itu di salah satu channel YouTube, tapi saya pilih untuk menutup mata. Sehingga saya fokus pada pendengaran saja, pada audio saja. Untuk menyimak sekali lagi, ini memang saya yang bermasalah atau pihak lain yang bermasalah. Dan ternyata setelah saya tutup mata, semakin nyata ini. Setelah tutup mata, buka telinga, semakin nyata bagi saya bahwa memang rumusan pemikiran-pemikiran Gibran penuh sesak dan beruntun, namun pada saat yang sama tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa yang tadi saya katakan mudah untuk dicerna oleh orang awam. Paling tidak oleh saya pribadi. Sebaliknya, kalau saya harus bandingkan ini, perkataan Mahfud lebih mudah untuk saya simak, tapi yang paling mudah untuk saya ikuti adalah perspektif dari Muhaimin Iskandar. Memang, dua kontestan yang saya sebut belakangan tadi juga punya kelemahan, tapi dari segi substansi informasi yang disampaikan oleh pembicara kepada pendengar, dalam hal ini saya justru teryakinkan bahwa ketika saya tutup mata buka telinga, menyimak ulang tayangan debat itu secara penuh, memang Gibran paling sulit untuk ditangkap, paling sulit untuk dipahami segala macam informasi yang dia jejalkan kepada diri saya. Oke, baik. Tadi Anda menyebut bahwa paparan Muhaimin Iskandar lebih mudah dipahami daripada Mahfud MD, meskipun sama-sama lebih bisa dipahami daripada Gibran. Bisa disampaikan mungkin perbedaannya antara paparan Muhaimin dan juga Pak Mahfud? Dua hal ya yang perlu disinggung. Pertama, seberapa jauh ini masing-masing kontestan bisa memanfaatkan waktu untuk menyampaikan visi, misi, dan program. Tadi kita sudah singgung, visi, misi, program berarti bisa bicara tentang pengetahuan, bicara tentang wawasan yang sekali lagi saya netral ya, saya tidak ada di tim ses atau timnas manapun, silakan dicek. Tapi saya pribadi menganggap perkataan Gibran paling sulit untuk saya kunyah. Itu satu. Yang kedua, seberapa jauh masing-masing kontestan bisa meyakinkan publik bahwa mereka layak untuk disukai. Kenapa layak untuk disukai? Karena mereka mampu membangun interaksi virtual itu. Mereka jauh ada di Jakarta, sementara saya jauh dari luar Jakarta, tapi saya membayangkan siapa kira-kira audiens, kontestan yang dengan segala kematangan politik yang mereka punya bisa membangun atmosfer bahwa kita sekarang seolah sedang berada di satu ruangan, sedang berbincang di satu meja. Nah, pada aspek yang kedua ini, saya merasa saya lebih disapa, saya merasa lebih diajak bercengkrama oleh Muhaimin Iskandar. Bagaimana dia menggunakan kata-kata yang populer, bagaimana dia mengucapkan kata-kata ajakan, kata-kata yang menunjukkan sekali lagi adanya interaksi antara dia selaku pembicara dengan saya yang ingin menyimak. Itu nuansa interaksinya itu, nuansa obrolannya itu, nuansa komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin itu menurut saya lebih terbangun oleh Muhaimin Iskandar. Itulah sebabnya tadi saya katakan pada aspek seberapa jauh seorang kontestan bisa memanfaatkan waktu untuk memunculkan kesan bahwa dia layak dipercaya, layak disukai, saya lebih terkesan oleh Muhaimin Iskandar. Mahfud MD pada dasarnya sama. Dia mencoba untuk mendongeng, mencoba untuk memberikan ilustrasi sederhana, mencoba untuk mengajak saya berada di posisi yang sama dengan dia. Walaupun memang mungkin nuansa
nuansa etnik ya, katakanlah begitu, saya memberikan apresiasi terhadap kebinekaan, tapi saya merasa nuansa etnik Pak Mahfud sangat kental, yang sedikit banyak juga membuat jarak antara saya yang notabene berasal dari latar belakang suku yang berbeda. Tapi yang harus dipahami adalah pada adanya nuansa psikologis yang Mahfud coba bangun, itu bisa saya tangkap, walaupun dengan karakteristik yang dia punya, dengan artikulasi yang dia menjadi ciri khasnya, itu agak sedikit berjarak dengan saya. Nah, nanti demikian, kalau harus dibuat pemeringkatan berarti ada aspek yang kedua ini, seberapa jauh seorang kontestan mampu meyakinkan kita bahwa dia layak dipercaya, layak dijadikan teman bicara dan seterusnya. Saya akan menempatkan Muhaimin pada peringkat pertama, Mahfud berada pada peringkat kedua. Yang ketiga, saya seperti mendengar seorang guru, seorang dosen yang berceramah panjang lebar di depan kelas, yang unjuk kebolehan bahwa dia pintar, dan saya teryakinkan bahwa dia punya banyak informasi, dia punya segudang data, tapi dia tidak cukup mampu untuk membuat saya punya kepintaran yang sama dengan dia. Agak kurang mampu mengajak saya untuk berkomunikasi dengan gelombang yang sama dengan dia. Itu dia persoalan yang Gibran alami menurut saya. Baik, berarti garis besar catatan Anda mengenai debat Cawapres kemarin, seharusnya Cawapres ini memiliki kemampuan untuk menyederhanakan hal rumit ya, atau ability to simplify. Betul, menyederhanakan informasi yang akan dia berikan, sekaligus membangun atmosfer ini sebagai sebuah atmosfer perbincangan. Bukan atmosfer satu arah, betapapun ya ini memang dominan ada pada kontestan untuk berbicara, tetapi bagaimana dia lihai membangun ini sebagai sebuah forum ketika kita bisa bercengkrama, duduk pada posisi yang setara, di atas satu meja yang sama. Nah, saya yakin betul kelihayan-kelihayan yang lembut macam ini, atau soft kompetensi semacam ini, memang butuh jam terbang, butuh kaliber sebagai seorang politisi. Nah, pada sisi itu saya yakin betul kalau dihitung-hitung nih berapa banyak orang yang sudah pernah diajak berbincang oleh Gibran, berapa banyak orang yang sudah diajak berbincang oleh Muhaimin, berapa banyak orang yang sudah diajak berbincang oleh Mahfud. Oh, saya yakin Muhaimin tampaknya berada di peringkat paling atas. Oke, selain ability to simplify tadi Bang, apalagi yang harus diperbaiki atau dimiliki oleh para cawapres ini mungkin sebagai catatan mereka di debat cawapres berikutnya? Topik ekonomi pada dasarnya bukan topik yang digemari oleh kebanyakan orang. Saya yakin itu. Karena mengandung kosakata yang jarang kita gunakan sehari-hari, dan memiliki alur pemikiran yang berbeda dengan pemikiran orang kebanyakan, itu yang membuat sekali lagi topik ekonomi, keuangan, infrastruktur, dan tema-tema lainnya yang diangkat pada debat cawapres itu memang secara umum sulit untuk dikunyah. Tapi justru di situ kali ya, tadi saya katakan berulang kali, justru di situ letak tantangannya. Bagaimana calon pemimpin bisa mengajak kita untuk paham, mengambil posisi yang sama, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pada titik itu, barangkali agenda pembenahan yang harus dilakukan adalah, saya mulai dari Gibran lagi nih. Timnas mungkin harus Timnas atau tim ses atau apapun sebutannya yang merupakan tim dukungan yang mendukung Gibran ini sepatutnya mengurangi muatan informasi, muatan wawasan, muatan pengetahuan, muatan data yang mereka miliki. Kurangi itu. Lebih banyak ada kecakapan membangun atmosfer. Dengan demikian konsekuensinya, Gibran ketika berbicara harus membawa emosi yang dia punya. Saya tiba-tiba teringat, saya pernah katakan juga bahwa di forum, salah satu forum media, bahwa kalau harus dibandingkan tingkat kematangan emosi antara tiga kontestan ini, saya menganggap Gibran paling bawah. Kenapa? Alasan saya adalah Gibran sepertinya salah kaprah menganggap bahwa seorang calon pemimpin yang matang, calon pemimpin yang bijak adalah calon pemimpin yang bisa menunjukkan ketenangannya setiap saat,
tidak memperlihatkan naik turunnya emosi, apapun isu yang menjadi topik perbincangan, kapanpun itu, dimanapun itu, dia harus tampak dengan emosi yang biasa-biasa saja, yang tidak bergejolak, yang tidak berfluktuasi. Saya katakan, kalau itu yang menjadi keyakinan Gibran dan tim sesnya atau timnasnya, saya pikir itu salah kaprah. Seorang pemimpin agar bisa dinilai otentik, agar bisa dinilai menghayati, tidak hanya memahami, tapi menghayati isu yang sedang diperbincangkan, bahwa dia masuk sepenuhnya ke dalam isu itu, menunjukkan keterlibatan personalnya pada isu itu, sudah barang tentu dia harus menghadirkan emosinya. Ada tempo-tempo isu yang harus diwarnai dengan emosi amarah misalnya, atau emosi yang sedih misalnya, atau emosi yang penuh semangat misalnya. Intinya, jangan sungkan-sungkan untuk berbagi pandangan dengan emosi yang memang berfluktuasi, berirama, kadang naik, kadang turun, zigzag ke sana, belok ke sini, dan seterusnya. Untuk meyakinkan saya, paling tidak, bahwa apa yang diperbincangkan ini bukan hanya isi kepala, tapi juga isi hati. Bukan hanya masalah hafalan, tapi juga masalah perasaan. Bukan perbincangan satu arah, tapi mengajak saya untuk duduk bersama, memperbincangkan hal yang penting ini. Lagi-lagi, ini kan soft competencies, kompetensi lunak. Hal-hal semacam ini tidak didapat dari bangku sekolah. Hal-hal semacam ini tidak bisa dibisiki oleh tim ses atau timnas. Hal-hal semacam ini tidak tersedia di cue card. Hal-hal semacam ini tidak bisa dibisiki. Tetapi hal semacam ini hanya bisa dibangun lewat jam terbang. Jam terbang sebagai seorang pembicara publik, jam terbang sebagai orang yang meleburkan dirinya ke masyarakat, jam terbang sebagai politisi, karena ini adalah ajang politik. Nah, pada aspek inilah, pada aspek jam terbang inilah, kompetensi lunak inilah, saya pikir Gibran dan tim ses atau timnasnya harus bisa belajar secepat-cepatnya. Mengingat sesi debat kedua Cawapres tidak berapa lama lagi akan berlangsung. Pada aspek itu. Baik, berarti banyak catatan untuk Gibran ya, dan harapannya semoga nanti di debat Cawapres nanti seluruh Cawapres bisa memasukkan emosinya ke dalam topik atau gagasan yang mereka sampaikan sehingga bisa ngena gitu tanda kutipnya ya dengan kita para rakyat atau pemilihnya nanti. Begitu ya, Bang ya. Ada satu hal yang perlu saya tandaskan, karena mungkin ini penonton Tribun bertanya-tanya, ini orang ngapain sih memberikan sorotannya ke Gibran terus seolah-olah gitu kan. Karena tidak bisa saya pungkiri, 2014, 2019, saya ini pendukung Prabowo Subianto. Alhasil, tidak bisa saya pungkiri lah bahwa kemudian saya menaruh perhatian pada Prabowo Subianto, dan saya juga menaruh perhatian pada orang yang diajak oleh Prabowo Subianto. Pada konteks itu, saya teringat tahun 2014, Prabowo Subianto juga didampingi oleh orang yang sangat artikulatif, dengan jam terbang yang sangat tinggi sebagai politisi, dengan wawasan kebangsaan yang luar biasa, dengan kemampuannya untuk mengajak pemirsa bercengkrama. Siapa itu? Hatta Rajasa. Tahun 2019, Prabowo lagi-lagi didampingi oleh orang yang mumpuni dalam bertutur kata, dan juga memiliki pesona karena memperlihatkan emosinya, emosi yang menyenangkan, emosi yang menegangkan, dan seterusnya. Siapa itu? Sandiaga Uno. Nah, kali ini Prabowo didampingi oleh Gibran, yang tadi saya katakan berulang kali, artikulasinya cukup bagus walaupun sulit saya pahami isi perkataannya, tetapi area yang harus dia perkuat, area yang harus dipertajam adalah pada aspek bercengkrama, pada aspek emosi. Kalau itu tidak bisa dia bangun dalam waktu secepat-cepatnya, saya justru akan menangkap adanya kesenjangan yang sangat luas antara Prabowo Subianto dengan orang yang mendampinginya. Bisa disimak di media bahwa saya secara terbuka tidak bahagia dengan performa Prabowo Subianto di debat Capres dan juga pada penampilan dia di sekian banyak panggung. Gaya-gaya melet, gaya-gaya nyinyir, gaya-gaya joget segala macam, menurut saya bukan gestur dan tutur yang layak untuk ditampilkan dalam sebuah forum level presidensial, ya, level presidensial. Kalau untuk level, ya katakanlah pemilihan kepala desa dan sejenisnya, oke lah. Tapi untuk level presidensial,
gestur dan tutur para calon pemimpin kita itu akan terekam selama-lamanya dan disimak oleh dunia. Tidak terima hati saya kalau ada pihak asing yang justru mengomentari secara negatif ajang debat level presidensial justru seperti menjadi ajang aneka safari. Nah, saya tidak akan terima. Nah, untuk mengkompensasi itu, mengkompensasi kelemahan Prabowo Subianto itu, ya saya tidak punya pilihan kecuali berharap pada orang yang dia ajak berkontestasi. Siapa itu? Gibran. Tapi penampilan dia di panggung debat Cawapres menunjukkan memang dari sisi kematangan, dari sisi kesanggupan untuk memimpin, bukan hanya untuk menggurui, Gibran tampaknya ya mungkin mungkin memang bisa saya sebut sebagai masih punya jam terbang yang terlalu rendah. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bang Reza Indragiri sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di Tribun News on Focus. Sehat selalu Terima dan kasih. sampai jumpa di lain kesempatan, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Tribuners, itu dia diskusi kita di Tribun News on Focus kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya tentu dengan topik menarik, dibahas bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.